Ada satu pabrikan Jepang yang hampir selalu bisa membuat motor kencang. Mau di kelas motor produksi massal, motor superbike, bahkan untuk kelas motor prototipenya di MotoGP. Semua motor buatan pabrik ini sangat kencang. Namun sayangnya di Indonesia sendiri pabrikan ini berada di ujung tanduk dari kebangkrutan. Pabrikan apa itu? Ya, tidak lain dan tidak bukan, pabrikan tersebut adalah Suzuki. Suzuki terkenal selalu membuat motor yang kencang, dan selain kencang, Suzuki juga terkenal bisa membuat motor yang sangat awet, khususnya di sektor mesin. Namun sayangnya dari segi desain di beberapa tahun terakhir menjadi masalah utama Suzuki yang membuatnya hampir bangkrut di Indonesia. Namun ada fakta menarik nih. Pada tahun 2021 sampai 2022, sebenarnya Suzuki adalah pabrikan terbesar nomor 7 di dunia. Tapi itu kan di dunia, bukan di Indonesia ya. Kalau di Indonesia, ya cukup miris kondisinya. Karena sekali lagi, desain yang menjadi masalah utama di Suzuki Indonesia. Karena sadar atau tidak, Suzuki hanya selalu menggunakan kecepatan untuk marketingnya. Misalnya di marketing Satria 120S dulunya nih. Di sana tertulis kedahsyatan performa mesin bertenaga 13 daya kuda. Kemudian kita bisa melihat iklan di Suzuki Smash, Sigesit Irit. Kemudian ada Suzuki GSX 150 yang marketingnya Built for the Brave. Dan ini merujuk pada kecepatan berkendara. Ya intinya semuanya tentang kecepatan. Pertanyaannya, apakah motor Suzuki emang kencang? Berdasarkan data yang ada, Suzuki GSX R 150 menjadi motor sport 150cc paling kencang di Indonesia. Motor ini bisa mencapai top speed di 137 km/jam dalam kondisi standar ting-ting. Jika kita mau bandingkan dengan kompetitornya misalnya Yamaha R15, Yamaha R15 berdasarkan data yang ada hanya bisa mencapai top speed di 131 km/jam. Sedangkan untuk top speed CBR 150 ada di 127 km/jam. Dengan demikian, Suzuki adalah motor tercepat di kelasnya. Dan gak hanya di kelas 4 taknya aja. Untuk zaman dulunya nih, di kelas 2 taknya, Suzuki adalah pemimpin pasar tersebut dalam hal kecepatan dan desain. Ya intinya Suzuki ini emang benar-benar sekencang itu. Bahkan hal ini juga dibuktikan di kelas MotoGP-nya. Di musim 2022, Suzuki beberapa kali bisa mengalahkan motor-motor dari kompetitornya seperti Yamaha, Honda, bahkan Ducati. Dan satu hal yang kita semua setuju kalau Suzuki selalu mengutamakan kecepatan adalah dengan keluarnya Suzuki Hayabusa. Siapa yang tidak kenal Suzuki Hayabusa? Dari tampilannya aja, ini motor emang motor kencang. Dan faktanya emang ini motor kencang banget di kelasnya. Pertanyaannya, apakah hanya dengan mengedepankan kecepatan, Suzuki bisa laku? Sebenarnya jika memang fokus untuk di kecepatan aja, marketnya tidak lebih dari 20% aja. Yang berarti 80% market motor di Indonesia maupun di dunia lebih ke efisiensi. Maka tidak mengherankan jika di Indonesia motor matic sangat laku. Maka nggak heran juga Suzuki ngap-ngapan untuk berjualan di Indonesia. Karena mau bagaimanapun juga, Honda bisa menjadi leader market share dengan penjualan motor maticnya, khususnya Honda Beat. Dan Yamaha bisa menjadi pengikut Honda dengan berjualan motor matic, khususnya Mio Generation. Jika kita ingin bandingkan sekali lagi dengan dealer yang mengedepankan kecepatan yaitu Kawasaki, Kawasaki penjualannya sebenarnya juga tidak jauh berbeda dengan Suzuki. Namun harga motor Kawasaki ya jauh lebih mahal daripada Suzuki. Maka walaupun penjualan Kawasaki tidak sebanyak Yamaha apalagi Honda, mereka masih bisa tenang-tenang aja karena keuntungan yang didapat juga cukup banyak. Mungkin ya Suzuki ini memang mau membuat pasarnya sendiri, namun semua itu adalah market yang kecil. Dan jika Suzuki sudah berani melakukan branding seperti itu, yang berarti motor-motor performance-nya aja yang akan laku saat ini. Misalnya kayak GSX R ataupun Suzuki Satria F. Matic-nya ya di bawah standar penjualannya. Apaan nih? Mungkin saat ini Matic Suzuki yaitu Suzuki Next cukup terangkat penjualannya. Yang ini gara-gara ada masalah rangkai esaf yang kepotek. Tapi pertanyaannya, jika Honda sudah kembali stabil, yang kemungkinan besar akan kembali stabil, apakah konsumen akan melirik motor matic dari pabrikan yang mengedepankan performance? Sepertinya, agak sulit sih. Bagaimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.